Salam selamat. Halo citizen semua. Jumpa lagi di channel Agung K3ku. Kita kali ini akan ngebahas tips-tips untuk berkuliah K3 agar sukses. Ya, ini dari perspektif orang yang sudah lulus. Nah, sebelumnya silakan untuk di like, di subscribe, dan juga untuk di komen di bawah ini. Perkuliahan K3 sekarang sudah marak ya di mana-mana. Tidak seperti tahun-tahun 2000 yang mungkin hanya ada di universitas-universitas negeri. Nah, saat ini kuliah K3, jurusan K3 itu sudah banyak sekali, baik di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi swasta. Di lulusan K3 yang diluluskan setiap tahunnya, itu tidak semuanya berhasil menjadi seorang ahli K3 yang sukses gitu. Nah, di sini gua akan memberikan tips-tips ya buat citizen semua, terutama dari citizen yang saat ini menempuh kuliah K3 agar bisa sukses menjadi seorang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Perspektif gue ini sebagai orang yang sudah lulus ya. Dulu gue ngelihat banyak ya orang-orang atau teman-teman yang kuliah pulang gitu. Jadi kehidupannya itu hanya kelas, kemudian angkutan umum, kemudian rumah. Jadi hanya itu doang, kelas, angkutan umum, dan rumah. Ya gue sih nggak menyalahkan ya, karena mungkin mereka punya alasannya sendiri gitu. Mereka punya keluarga di rumah yang harus dijaga misalnya, atau mereka punya kesibukan lain di luar dari kampus. Cuman gue sih menyayangkan aja ya, gue sih hanya menyayangkan karena kehidupan di kampus itu pembelajarannya tidak hanya di kelas, banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang sebenarnya ilmunya bisa dipakai nanti ketika lulus gitu. Dan gue juga ngelihat orang-orang yang aktif dulu di kegiatan kampus ya, apapun itu kegiatannya, gue lihat sekarang ini mereka punya posisi yang lebih bagus ya dalam hal karir di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Dari gue punya 3 hal sebagai tips untuk citizen semua terapkan di perkuliahan masing-masing agar nanti bisa lulus dan menjadi seorang ahli K3 yang profesional. Yang pertama yang jelas ya, yaitu beradab di dalam kelas. Ya, kita kan memang dibayar oleh orang tua kita gitu ya untuk belajar di dalam kelas. Nah, ini adalah yang paling utama, jadi belajar di dalam kelas gitu. Nah, tips dari gue sendiri ketika belajar di dalam kelas itu diusahakan untuk berada di bangku yang di depan gitu. Saya nggak perlu paling depan ya, seenggaknya dua bangku lah paling depan. Karena apa? Karena bangku paling depan itu mendorong kita untuk aktif ya dalam berdiskusi. Kemudian kita juga tidak akan berbuat macam-macam gitu ya, tidak akan berbuat macam-macam karena merasa diawasi langsung oleh dosennya gitu. Kemudian juga tata kerama di dalam kelas gitu, kita tidak perlu untuk main handphone gitu. Kita harus menyimak perkuliahan dari dosen itu baik-baik, kemudian kita buka catatan, kemudian kita mencatat. Kemudian juga kalau misalnya dosen telah melaksanakan perkuliahan gitu ya, kita bisa bertanya gitu untuk menggali ilmu dari dosen itu dengan lebih lanjut lagi gitu. Memang menurut gue sih ya, karena gue dosen juga gitu, gue sih merasa mahasiswa itu tidak hanya dinilai dari hasil UTS, hasil UAS ya, yang mana itu sifatnya tertulis ya. Gue juga sebagai dosen juga menilai keaktifan mereka dalam kelas gitu, kemampuan mereka kritis dalam kelas gitu. Kemudian juga kalau seorang yang aktif dalam kelas itu, maka nama dia itu akan lebih dikenal oleh dosen, sehingga bisa bisa mendapatkan nilai yang semoga lebih bagus daripada yang lain gitu. Jadi intinya dalam beradab dalam kelas ini ya, kita harus memiliki kesopanan dalam kelas, dan memang niat benar-benar untuk mengikuti perkuliahan atau kelas tuh. Nah, kalau berada di dalam kelas itu kan fokusnya untuk mengejar akademik di dalam kelas ya. Nah, sementara
ada akademik lain yang letaknya tidak di dalam kelas, tapi di luar kelas gitu. Seperti ada lomba-lomba dari PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Nah, program kreativitas mahasiswa ini kan banyak macamnya ya, ada PKM wira swasta, ada esai, ada teknologi, dan sebagainya. Nah, program PKM-PKM ini tidak ini ya, sebenarnya sih tidak ada mata kuliahnya kan ya. Harus ikut PKM semua gitu. Kalau ikut PKM nanti nilainya A gitu, apalagi kalau menang gitu dapat IP bagus misalnya, itu kan nggak ada gitu. Jadi PKM ini memang sifatnya sukarela. Nah, tapi dengan mengikuti PKM ini kita akan terbangun pemikiran kritis, kita juga akan terbangun bagaimana cara kita untuk berdiskusi sama anggota tim, bagaimana kita bisa presentasi di hadapan juri, kemudian kita juga akan dibangun bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaan dari juri. Nah, kemudian terpenting adalah dari PKM itu kita menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Ya, ini yang paling penting gitu. Nah, ilmu-ilmu yang terkait dengan kolaborasi, penyelesaian masalah, presentasi, yang ini pastinya akan dibutuhkan banget ya di dunia kerja. Nah, kemudian juga bisa mengikuti mahasiswa berprestasi ya. Mahasiswa berprestasi ini ya biasanya ajang untuk mencari mahasiswa-mahasiswa yang paling unggul di dalam satu fakultas atau satu jurusan. Nah, biasanya mahasiswa berprestasi ini ya tidak hanya dilihat dari nilai doang ya. Ya kalau dilihat dari nilai doang mah kayak SMA ya. SMA kan kayak ada ranking 1, ranking 2, itu kan dilihat dari akademis aja itu. Itu juga ranking 1, ranking 2 juga zaman dulu ya. Zaman sekarang katanya nggak ada ranking-rankingan gitu. Nah, kalau mahasiswa berprestasi ya itu dilihatnya dari berbagai macam aspek. Yang pertama jelas dari akademis di kelas. Yang kedua dari tulisan-tulisan ilmiah gitu, dari lomba-lomba yang diikuti, kemudian dari seminar-seminar yang diikuti, dari kegiatan sosial lain yang diikuti. Nah, itu sangat sangat penting ya bagi seorang mahasiswa. Nah, yang kayak gitu tuh itu sangat penting apabila rekan-rekan ingin mengikuti mahasiswa berprestasi. Ini penilaiannya karena sangat komprehensif, dilihat dari berbagai macam aspek. Nah, kemudian kita juga bisa mengikuti berbagai macam lomba-lomba. Kalau lomba K3 biasanya kan ada di bulan Januari atau Februari ya. Lomba K3 itu biasanya lomba tulisan, lomba vlog, dan segala macamnya. Nah, memang lomba-lomba K3 ini nggak semuanya menang ya. Ya kan yang ikut misalnya ada 20, yang menang kan 3 gitu. Nah, tapi pelajaran yang gua ambil selama gua ikut berbagai macam lomba itu adalah ya kita bisa aja berusaha menang di 20 lomba gitu, tapi nanti yang kita bisa menangi mungkin hanya 5 gitu ya, dan kalaupun menang paling nggak juara 1. Nah, tapi dalam setiap lomba itu kita belajar untuk menjadi individu yang lebih baik ya. Kita bisa mengevaluasi tulisan-tulisan atau karya-karya kita sebelumnya, kira-kira apa sih kurangnya. Nah, kemudian kita bisa mengikuti lomba selanjutnya itu dengan lebih baik gitu. Nah, sekaligus ya kalau kita misalnya mengikuti lomba dengan konsisten gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan pembelajaran terus-menerus gitu. Karena kita kan akan membaca banyak referensi ya. Membaca banyak referensi yang mungkin di kelas itu tidak dipelajari atau belum dipelajari gitu. Nah, jadi kita itu belajar dan mengajarkan melalui karya-karya kita, baik berupa tulisan ataupun video, dan itu insya Allah ya itu kan belajar mandiri, dan itu insya Allah lebih efektif gitu dibandingkan kita hanya belajar mendengarkan di dalam kelas. Dan lomba-lomba ini juga bermanfaat juga ya. Kalau misalnya menang itu kan lumayan dapat uang saku yang tentunya bisa digunakan untuk mensupport ya, mendukung aktivitas kita selama di perkuliahan. Nah, kemudian yang ketiga ya, pertama kan tadi beradab di dalam kelas gitu, jadi sopan santun di dalam kelas. Yang kedua, mengikuti kegiatan-kegiatan akademis di luar kelas. Ya, tadi kayak lomba-lomba, kemudian ikut mahasiswa berprestasi, kemudian ada lomba-lomba tulisan, lomba-lomba vlog, dan segala macamnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ikut pengembangan minat dan bakat. Nah, jadi
gue percaya ya, dari mahasiswa itu memiliki minat dan bakat yang beraneka ragam dan tidak bisa dipaksakan satu sama lain gitu. Dan dari minat dan bakat itu ya, kita bisa untuk menjadi seorang pribadi yang unggul gitu, yang selalu terasah kompetensinya. Misalnya Safetizen suka futsal gitu kan ya. Nah itu kita bisa ikut ekskul futsal dan ikut berbagai macam lomba futsal gitu. Ya lomba-lomba ini secara tidak langsung sebenarnya membuat kompetensi kita ya. Jadi keikutsertaan kita dalam program minat dan bakat ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kompetensi kita dalam hal kerjasama, kemudian dalam hal kompetisi gitu, kemudian dalam hal sportivitas, dan juga ya tentunya kalau misalnya kita ikut olahraga ya kita pasti akan mendapatkan sehat gitu ya. Kalau misalnya ikut seni ya kita merasa senang gitu dalam hati. Kemudian ya kalau mood kita terjaga, pasti nanti ketika perkuliahan kita akan lebih semangat dan lebih mudah untuk menyerap pelajaran. Nah, kemudian juga kalau pengembangan minat dan bakat juga ada juga terkait dengan organisasi juga ya, seperti misalnya ada BEM, kemudian ada Rohani Islam, kemudian juga ada organisasi keilmuan, robotik dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya ada kayak gitu ya, ayo ikut aja. Pilih apa yang Safetizen suka, cemplung dalam organisasi itu, berikan yang terbaik, kemudian berkontribusi yang terbaik, kemudian insya Allah dalam organisasi itu Safetizen akan mendapatkan pelajaran ya, sekali lagi pelajaran kerjasama, pelajaran memecahkan masalah, pelajaran berorganisasi, yang mana pastinya pembelajaran berorganisasi ini tidak ada di bangku kuliah ya. Ini harus dipraktekkan langsung dengan mengikuti berbagai macam organisasi. Memang dengan mengikuti berbagai macam aktivitas, berbagai macam organisasi, kita mungkin akan capek ya, akan sedikit capek ketika perkuliahan gitu. Karena kan kalau ikut organisasi harus ikut rapat ini, bikin acara itu gitu. Nah, tapi saya yakin banget ilmunya itu sangat amat bermanfaat di dunia kerja. Karena tadi yang saya bilang ya, orang yang aktif dalam organisasi dulu ketika saya di kampus, nah saat ini karirnya itu lebih bagus daripada yang tidak mengikuti organisasi. Nah tentunya organisasi ini ya dikembalikan lagi ya pada Safetizen maunya organisasi apa gitu. Dan ketika organisasi ini ya kita juga belajar menjadi seorang manajer gitu kan. Nah, karena dengan organisasi ini kan kita bisa ada di posisi ketua departemen gitu atau bahkan ketua organisasi. Nah, ketika kita di ketua organisasi itu, ya kita bisa belajar untuk mengelola budget, kemudian kita juga untuk belajar untuk menjual program, kemudian juga kita belajar untuk negosiasi, kemudian kita juga bisa belajar menyelesaikan konflik, dan semuanya ini pasti akan bermanfaat dalam dunia kerja. Gue selalu bilang sama mahasiswa gue bahwasannya dunia kampus adalah dunia untuk kita berbuat salah gitu. Ya dalam arti mahasiswa salah itu adalah hal yang sangat wajar karena masih dalam pembelajaran. Jadi silakan kalau misalnya di kampus Anda ini ingin bertanya apapun, menjawab apapun di dalam kelas ataupun di luar kelas, itu silakan. Itu adalah hak Anda gitu. Selama tidak melanggar peraturan, tidak melanggar hukum, itu diperbolehkan ya. Selama itu hanya sifat kritis gitu ya, itu pasti diperbolehkan. Jadi puas-puaslah ya untuk berbuat salah dalam tanda kutip di kampus. Jadi jangan takut untuk mengikuti apapun di kampus sepanjang itu tidak menabrak dari hukum. Nah, tapi nanti ketika kita sudah lulus dari kampus, kemudian kita masuk ke dunia kerja. Nah, dunia kerja itu adalah dunia di mana kita diharapkan untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Kita bisa bayangkan ya, misalnya kita sebagai orang K3 gitu. Kemudian di tempat kerja kita salah dalam mengukur gas di ruang terbatas. Nah, kita bisa bayangkan itu resikonya sangat amat tinggi gitu. Misalnya gasnya nyatanya ada 5 ppm gitu ya. Misalnya gas H2S gitu 5 ppm. Cuman gara-gara kita salah mengukurnya atau alat yang kita gunakan itu tidak dikalibrasi atau alat yang kita gunakan itu tidak tepat gitu atau alat yang kita gunakan itu rusak karena kita mismanagement, maka
pengukuran yang kita lakukan itu bisa mengakibatkan kematian pada pekerja. Padahal hanya kesalahan simpel gitu, kesalahannya hanya salah membaca atau salah menggunakan, tapi dampaknya itu bisa membuat kematian pada pekerja. Nah, oleh karenanya sekali lagi pos-poslah berbuat salah ya, di tanda kutip, di kampus ini, agar ketika nanti kita di tempat kerja, kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang udah kita buat di kampus. Dan sekali lagi percaya bahwasannya ilmu-ilmu yang kita dapatkan di luar bangku kelas itu pasti akan sangat bermanfaat dalam kehidupan di pekerjaan. Oke, Steptizen semua, itu ada tips dari gua untuk Steptizen ya, terutama para mahasiswa K3 untuk bisa sukses di dunia kerja. Jangan lupa juga untuk meminta restu pada orang tua dan juga untuk berdoa agar semakin sukses ke depannya. Gua Agung K3ku, ya jangan lupa untuk di komen ya untuk berdiskusi lebih lanjut, kemudian juga di like dan juga di subscribe. Salam selamat.